Halo pemirsa, apa kabar? Sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, perkembangan dan kemajuan yang terjadi di Tiongkok tentunya sangat menarik untuk disimak. Itulah alasan terbesar kami untuk terus menghadirkan Ni Hao Tiongkok ke hadapan Anda. Seperti biasa, bersama saya Andy Chiu, kami telah menyiapkan beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Kita mulai dengan berita pertama. Terkait ketegangan regional yang terjadi di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa Tiongkok akan terus menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai negara besar yang bertanggung jawab dan memainkan peran konstruktif dalam mendorong pendinginan konflik. Wang yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menyampaikan pernyataan tersebut melalui panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi pada hari Senin 14 Oktober 2024. Kedua pihak juga berbicara tentang hubungan baik Tiongkok-Iran, menekankan komitmen untuk menjaga pertukaran di semua tingkatan dan mendorong kerjasama praktis. Araghchi mengatakan Iran sangat prihatin dengan resiko eskalasi menyeluruh dari situasi regional saat ini dan tidak ingin melihat perluasan konflik lebih lanjut. Menurutnya, Iran sangat menghargai pengaruh Tiongkok dalam urusan internasional dan bersedia memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Tiongkok untuk mendinginkan situasi melalui cara diplomatik. Ia pun menambahkan bahwa Israel harus menghindari mengambil resiko dan bertindak hati-hati. Wang mengatakan bahwa dampak negatif dari konflik Gaza saat ini jelas meluas dan ketegangan regional terus meningkat. Menurutnya, Tiongkok selalu menganjurkan penyelesaian masalah-masalah yang menjadi titik panas melalui dialog dan konsultasi, serta menentang ketegangan yang semakin parah, perluasan konflik, dan tindakan militer. Oleh sebab itu, Wang menyuruhkan semua pihak untuk melakukan lebih banyak upaya guna menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Wang mengatakan bahwa Tiongkok akan melanjutkan dari inti masalah, memperkuat komunikasi di antara semua pihak, membangun konsensus internasional yang lebih luas, dan menyatukan kekuatan semua pihak. Wang juga mengatakan Tiongkok senang melihat pemerintah Iran melaksanakan diplomasi mediasi, meningkatkan pemahaman dengan pihak-pihak terkait, dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara regional. Wang pun menambahkan bahwa Tiongkok mendukung rekonsiliasi bersejarah antara Iran dan Arab Saudi, dan bersedia bersama-sama mendorong hasil positif dari pertemuan kedua komite bersama trilateral Tiongkok-Iran-Arab Saudi untuk mengonsolidasikan momentum rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi, serta menyuntikkan energi positif ke dalam perdamaian dan stabilitas regional. Para ahli militer pada hari Senin 14 Oktober 2024 mengatakan bahwa latihan tempur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok di Selat Taiwan menunjukkan kesiapan dan kemampuan tempur pasukan tersebut dalam segala cuaca. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat pada hari itu mengorganisasi pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan roket untuk melakukan latihan Joint Sword 2024B di Selat Taiwan dan bagian utara, selatan, dan timur Pulau Taiwan. Li Si, juru bicara Komando Teater Timur, mengatakan bahwa kelompok kapal induk Liaoning ikut berpartisipasi dalam latihan tersebut. Selama latihan militer tersebut, Angkatan Udara dan Angkatan Laut berkoordinasi satu sama lain saat kelompok kapal induk Liaoning dikerahkan di titik sempit di sebelah timur Pulau Taiwan dengan formasi pengebom memutus rantai pulau pertama dan melakukan latihan gabungan dengan kelompok kapal induk. 航母是干嘛的？航母就是海上的一个流动机场，它的作战半径比较大，作战范围比较大，也就反映了我军协同作战能力的大大提升，也反映了联合作战能力的大大提升，为未来的这样一个战争随时做好这样的准备。 Operasi tersebut disertai dengan patroli kapal penjaga pantai Tiongkok yang menunjukkan peningkatan komando gabungan dan kemampuan tempur Tentara Pembebasan Rakyat. Latihan tersebut juga mensimulasikan blokade pelabuhan-pelabuhan utama yang menunjukkan kemampuan Tentara Pembebasan Rakyat untuk melakukan operasi semacam itu jika diperlukan. 这次演习，我们的行动样式在不断丰富，有海空战备警巡、封控重要的港口和区域，还有联合夺取制空权、制海权、远程精确打击要害目标等。同时呢，灵活组织了火力单元和打击模块。可见解放军的工具箱
越来越丰富了，拳头也越来越硬了。Tiongkok meluncurkan program pengembangan nasional jangka menengah dan panjang untuk sains antariksa pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Program ini akan memandu perencanaan misi sains antariksa dan penelitian antariksa negara tersebut dari tahun 2024 hingga 2050. Program yang pertama dalam jenisnya di tingkat nasional itu diumumkan bersama oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok atau China Academy of Sciences atau CAS, Administrasi Antariksa Nasional Tiongkok, dan Badan Antariksa Berawak Tiongkok pada konferensi pers yang diadakan oleh Kantor Informasi Dewan Negara di Beijing. Program tersebut menguraikan tujuan pengembangan sains antariksa Tiongkok, termasuk 17 area prioritas di bawah 5 tema ilmiah utama setelah upaya sains antariksa negara tersebut yang ditandai dalam beberapa tahun terakhir oleh keberhasilan misi materi gelap, kuantum, dan fisika antariksa beralih ke fase pengembangan yang dipercepat. Ting Chibiao, Wakil Presiden CAS, mengatakan pada konferensi pers tersebut bahwa 5 tema ilmiah utama itu meliputi alam semesta ekstrim, riak ruang waktu, pandangan panorama matahari bumi, planet yang dapat dihuni, serta sains biologi dan fisika di antariksa. 总目标是梯次布局和论证实施国家空间科学任务，统筹和强化任务驱动的基础研究，打造空间科学高水平人才队伍，不断取得具有重大国际影响力的标志性原创成果，实现空间科学高质量发展，跻身国际前列，成为空间科学强国。其次，规划提出了我国有望取得突破的5大科学主题和17个优先发展方向。历时2年多。 Menurut program tersebut, tema alam semesta ekstrim berfokus pada penjelajahan asal-usul dan evolusi alam semesta, serta mengungkap hukum-hukum fisika dalam kondisi kosmik ekstrim. Area prioritas berkisar dari materi gelap dan alam semesta ekstrim hingga asal-usul dan evolusi alam semesta, serta pendeteksian materi barionik kosmik. Program tersebut juga menguraikan peta jalan bagi pengembangan sains antariksa Tiongkok hingga tahun 2050. 第一阶段至2027年，运营中国空间站，实施载人月球探测、探月工程4期与行星探测工程，论证立项5到8项空间科学卫星任务，形成若干有重要国际影响力的原创成果。第二阶段，2028到2035年，继续运营中国空间站。 论证实施载人月球探测、国际月球科研站等科研任务，论证实施约15项空间科学卫星任务，取得位居世界前列的原创成果。第三阶段，2036到2050年，论证实施30余项空间科学任务，重要领域达到世界领先水平。 Dua panda raksasa Tiongkok, Pauli dan Qingpao, telah memulai perjalanan mereka ke Amerika Serikat pada Selasa pagi, 15 Oktober 2024, dari tempat pengembangbiakan di Provinsi Sichuan, Barat Daya Tiongkok. Keduanya akan memulai masa tinggal 10 tahun mereka di Kebun Binatang Nasional di Washington, D.C. Para pakar Tiongkok dan Amerika Serikat akan bekerja sama dan bergandengan tangan guna memastikan kesejahteraan kedua panda raksasa itu di Kebun Binatang Nasional tersebut. Pauli dan Qingpao berangkat dari pangkalan Tujiangyan di Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Tiongkok dan tiba di Bandara Internasional Chengdu Shuangliu pada Senin malam 14 Oktober 2024. Sebelum berangkat, Asosiasi Konservasi Satwa Liar Tiongkok dan Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Tiongkok mengadakan upacara perpisahan untuk kedua panda raksasa tersebut pada Senin sore 14 Oktober 2024. Mereka kemudian menaiki pesawat khusus menuju Kebun Binatang Nasional di Washington, D.C. pada Selasa pagi 15 Oktober 2024. Pauli, seekor panda jantan yang namanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti harta karun dan energik, lahir pada bulan Agustus 2021.
Sedangkan Qingpao, seekor panda betina yang namanya berarti hijau dan harta karun dalam bahasa Mandarin, lahir sebulan setelah Pauli. Kedua panda raksasa itu memiliki kepribadian yang lincah dan senang memanjat. Berdasarkan saran para ahli Tiongkok, Kebun Binatang Nasional di Washington DC telah meningkatkan kandang untuk panda raksasa, memastikan pasokan makanan yang stabil dari bambu dan rebung, membentuk tim manajemen pengembangbiakan profesional, merumuskan sistem manajemen pengembangbiakan yang komprehensif dan standar teknis, memperkuat laporan pemantauan kesehatan rutin dan inspeksi di tempat, dan meningkatkan kebun binatang dengan merenovasi fasilitas seperti halaman rumput dan kolam renang, sambil menambahkan struktur panjat tambahan. Pada awal Oktober 2024, Kebun Binatang Nasional di Washington DC juga telah mengirim 4 penjaga dan dokter hewan ke Tiongkok untuk mengambil bagian dalam upaya manajemen pengembangbiakan dan pencegahan penyakit untuk 2 panda raksasa tersebut. Sebuah konser yang menampilkan soundtrack dari game populer Black Myth Wukong telah membuat banyak penonton di Beijing terkagum dan menarik perhatian pada warisan budaya yang kaya yang diwujudkan dalam game tersebut dengan menampilkan perpaduan harmonis dari berbagai gaya musik. Terinspirasi oleh novel klasik Journey to the West, game Black Myth Wukong yang baru-baru ini dirilis juga telah memikat para pemain di seluruh dunia dengan gameplaynya yang mencekam, grafis yang canggih, dan soundtrack yang menggugah. Sebagai bagian dari tur nasional yang diselenggarakan bersama oleh pengembang permainan game science dan raksasa hiburan Polyculture Group, rangkaian konser tersebut berakhir awal bulan Oktober 2024 di Beijing Exhibition Theater setelah memadukan unsur-unsur modern ke dalam melodi tradisional. Saat konser musik dimulai, penonton dibawa ke alam semesta game tersebut yang mempesona, dan semakin memuncak dengan penampilan Xiong Zhu Ying dari Shanpei Shuoshu atau Shanpei Storytelling, gaya musik rakyat yang sangat digemari dari provinsi Shanxi di barat laut Tiongkok yang ditampilkan dalam permainan tersebut. Karya yang berdurasi kurang dari 2 menit itu dengan cepat menjadi viral di seluruh dunia dan menjadi salah satu alasan utama banyak penonton memilih untuk menghadiri konser tersebut. 其实在很多国外以及国内的一些乐评人中都引起了不小的一个反响，其实这就是一种文化输出的一种自信吧。 Xiong Zhu Ying mencatat bahwa sebelum keterlibatannya dengan Black Myth Wukong, ia tidak yakin apakah kaum muda akan menghargai musik rakyat. Kini tepuk tangan meriah dan kegembiraan yang nyata telah menjawab pertanyaannya tersebut. 这么多的年轻人喜欢上这个传统文化，喜欢上陕北说书，我觉得通过这样的方式，以后再去大胆的尝试和更多的一种形式去融合，让更多的年轻人参与进来。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam Ni Hao Tiongkok. Lebih banyak berita dan informasi menarik seputar Tiongkok bisa Anda simak di barataradio738.com. Kami akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chiu, sampai jumpa.